Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin. Saya mahasiswa dari Stikes Mandala Waluya Kendari, program S1 Keperawatan kelas T3. Di sini saya akan memberikan tutorial roleplay tentang pengkajian keperawatan keluarga, mulai dari pengkajian sampai implementasinya. Nah, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas lab saya, yaitu keperawatan keluarga yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Bagaimana? Cuplikan videonya, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Bu, saya mahasiswa dari Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan melakukan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Ibu, di mana di sini saya akan bertanya kepada Ibu tentang keluarga Ibu. Ibu bisa menjawab, bisa juga tidak jika memang itu tidak bisa dijawab. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Namanya Ibu siapa? Ibu Risna SPD. Ibu Risna SPD. Umurnya sekarang berapa? 53 tahun. 53 tahun. Pendidikan terakhirnya Ibu? S1. S1. Nah, sekarang tinggal dengan siapa di rumah? Bersama keluarga, suami saya dengan 1 orang anak. Suami dengan 1 orang anak. Sekarang tinggal bersama dalam satu keluarga. Nah, sekarang Bu, saya akan bertanya tentang penyakitnya Ibu. Kira-kira dalam keluarganya Ibu, kira-kira ada tidak yang sedang sakit untuk saat ini? Sering. Oh, sering. Siapa-siapa saja itu kira-kira? Saya sendiri. Oh, kita sendiri. Ibu sakitnya apa? Hipertensi. Oh, hipertensi. Mulai dari kapan Ibu terkena hipertensi? Mulai 2008. Mulai dari 2008 Ibu dinyatakan didiagnosis hipertensi. Ya. Terus kalau dari keluarganya Ibu sendiri, kira-kira dari keluarganya Ibu atau dari keluarga suami Ibu ada tidak penyakit genetik atau turunan yang mungkin sampai sekarang ada keluarganya yang masih menderita? Tidak. Oh, tidak ada penyakit genetik, penyakit turunan tidak ada. Tidak. Nah, kalau misalnya Bu, dalam keluarganya Ibu, seperti Ibu sendiri atau mungkin keluarganya Ibu yang lain ada yang sakit, kira-kira tindakan pengobatan apa yang Ibu lakukan untuk mengobati keluarga Ibu? Seperti misalnya apakah Ibu memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau langsung ke rumah sakit, atau mungkin ada pengobatan alternatif yang Ibu lakukan pada keluarga Ibu? Kita langsung pergi ke puskesmas dulu. Oh, ke puskesmas dulu. Nah, terus? Nah, habis itu baru diberikan obat dengan sesuai dengan resep dokter. Kita makan itu obat. Kapan sudah habis itu obat kita makan, lalu tidak ada perubahan sama sekali, kita pergi lagi. Nah, tidak bisa dirujuk di kabupaten. Mau jadi ke puskesmas dulu, langsung ke puskesmas menggunakan fasilitas kesehatan yang ada ya. Tapi selama ini kalau saya harus pergi ke puskesmas, alhamdulillah setelah habis itu obat dimakan, alhamdulillah punya hipertensi sudah begitu lagi normal kembali. Oh, jadi setelah diberikan obat dari puskesmas biasanya darahnya langsung normal, kembali normal. Alhamdulillah. Kalau misalnya Bu, untuk pola makan dan minumnya sehari-hari kira-kira berapa kali sehari dan apa-apa saja yang biasa dikonsumsi? Nah, kalau air saya usahakan dalam 1 hari itu saya minum sampai 2 liter air. 2 liter. Itu saya bangun pagi dalam seharinya. Dalam sehari itu pagi-pagi saya bangun, saya minum 1 gelas besar. Ada beberapa kondisi dalam perjalanan misalnya minum lagi air. Bisa mungkin Bu kita kesini sedikit. Nah, kalau untuk makanannya sendiri Bu, apa kira-kira yang biasa dikonsumsi? Nah, kalau seperti daging itu sejak 2008 itu sampai sekarang saya sudah tidak konsumsi lagi. Oh, pantangannya Ibu makan daging, sudah makan daging karena riwayat sebenarnya dari dokter juga itu tidak dilarang total, hanya saya sendiri saja yang tidak mau konsumsi itu ya. Oh, hanya inisiatif Ibu sendiri yang tidak mengkonsumsi daging karena penyakitnya Ibu yang hipertensi mulai dari tahun 2008 ya. Nah, kalau untuk pola tidurnya Ibu sendiri atau keluarga bagaimana sehari? Apakah tidur 2 kali 3 kali sehari atau mungkin ada gangguan tidur kah? Bisa Ibu ceritakan mungkin? Tidak. Tidak ada gangguan tidur.
Nah, kalau tidurnya itu dalam 1 hari itu selesai makan, saya tidur kurang lebih hanya setengah jam. Oh, setengah jam dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Kecuali kalau malam, pada biasa jam 9 itu saya tidur, kecuali bangun sholat subuh, saya minum itu sudah bangun sholat sampai tidur. Jadi untuk istirahatnya Ibu bisa dikatakan kurang ya? Nah, bisa juga. Nah terus Bu, kalau yang Ibu rasakan sekarang ini apa? Ada mungkin masalah yang Ibu rasakan, bisa diceritakan? Selain hipertensi, sering juga saya rasakan seperti tinggal saya sering sakit. Mungkin sering sakit. Itu saja ya? Mungkin pengaruh aktivitas. Mungkin Bu, bisa saya tensi tekan darahnya. Sekalian saya periksa, saya kontrol, karena Ibu juga kan ada riwayat tekanan darah tinggi. Nah, untuk riwayat tekanan darah tinggi ini sebenarnya alangkah bagusnya sering dikontrol. Mari Ibu ya. Ibu tangan kirinya bisa? Iya. Oke. Saya tensi dulu supaya tahu berapa tekanan darahnya. Baik Bu, tekanan darahnya Ibu sekarang 130/900. Per 90 maksudnya, maaf. Jadi biasanya Bu normalnya kalau di tensi berapa? Iya, kira-kira sampai di situ 130. Nah, hanya kornya saja itu skalanya 80 sampai 90. Nah, kecuali kalau sudah naik lagi kornya sampai 110, itu sudah tidak lagi ada perasaan makan ini leher itu tegang-tegang saya rasa. Oh, jadi kalau naik 90 itu sudah mulai Ibu rasa kayak tegang atau pusing? Iya, kalau asal sudah naik kornya 100 sampai 110, nah walaupun itu tekanannya masih sampai 140, alhamdulillah masih bisa dikontrol, masih baik. Iya, bagus perasaan. Tapi kalau sudah kornya naik sampai 100 dan 110 ya, itu sudah tidak baik lagi. Oh iya. Baik Bu, tadi sudah kita sedikit tanya jawab, beberapa juga saya berikan pertanyaan juga Ibu jawab dan saya juga menyimak. Jadi di sini Bu, saya akan memberikan mungkin sedikit tentang penjelasan mengenai hipertensi. Nah, hipertensi itu Bu adalah tekanan darah tinggi di mana ditandai dengan tekanan sistol 140, lebih dari 140. Dengan diastolnya itu dia lebih dari 90. Nah, itu dikatakan tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi ini memiliki tanda gejala seperti yang Ibu rasakan tadi, yang sudah Ibu sebutkan, seperti pusing, kemudian tegang di leher, kemudian yang paling umum itu biasa ada penurunan kesadaran seperti mudah capek, mudah lelah. Nah, biasanya juga dia disertai sesak, karena hipertensi ini dia biasa mempengaruhi juga sistem pernapasan. Nah, dari sistem pernapasan terganggu ini biasa yang membuat orang mudah capek, mudah lelah. Nah, untuk penyebab dari hipertensi ini biasanya gaya pola hidup sehat, mulai dari cara mengkonsumsi makanan, seperti mungkin sering makan, konsumsi tinggi garam. Nah, itu bisa memicu tekanan darah tinggi. Kemudian konsumsi daging yang berlebihan, seperti daging sapi, kambing. Nah, itu juga di usia rentan atau di usia lanjut itu bisa memicu tekanan darah tinggi. Dan yang paling sering itu biasanya orang yang pemikir, terlalu berpikir berlebih-lebihan.
Nah, itu biasa memicu tekanan darah tinggi juga. Berarti itu stres. Tapi saya pasti mau pikirkan itu. Oh ya, bagus. Karena itu apa? Jika seseorang stres kan dia picu salah satu hormon adrenalin yang ada dalam tubuh kita, memicu jantung bekerja lebih keras daripada biasanya. Nah, itu bisa memicu juga tekanan darah tinggi. Jadi stres itu harus dihindari. Jangan terlalu berpikiran negatif yang berlebih-lebihan karena memicu stres. Nah, jika tekanan darahnya tiba-tiba lagi naik, bisa mungkin ibu memanfaatkan fasilitas kesehatan atau membeli obat seperti nifedipin atau amlodipin penurun darah. Nah, bisa juga kita sering-sering lakukan aktivitas gerakan ringan seperti olahraga yang kecil, senam atau menyapu. Nah, itu bisa kita lakukan juga untuk mengantisipasi tekanan darah tinggi. Nah, kalau itu Pak menyapu, itu jam habis itu kalau menyapu. Bagus, itu termasuk olahraga aktivitas kecil. Yang mungkin saja itu Bu, dengan sering kontrol tekanan darahnya. Karena apalagi ibu ini ternyata adalah riwayat tekanan darah tinggi. Mungkin saja itu Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Ya, itulah tadi mungkin video singkat tentang roleplay pengkajian keperawatan keluarga, mulai dari pengkajian sampai implementasinya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.